pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Apa saja hari ini, Matt? Ya, Dika dan juga pemirsa, hari ini kita akan mengajak pemirsa mengenal lebih dekat paduan suara terbaik dunia asal Indonesia. Ada pula mesin otomatis yang dibuat untuk mengangkut sampah. Ya, selain itu kami juga akan berbincang tentang condet sebagai cagar budaya Betawi. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, anak-anak Indonesia yang tergabung dalam paduan suara The Resonance Children Choir berhasil menjadi juara dalam kompetisi paduan suara internasional Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition yang berlangsung di Venesia, Italia pada 7 hingga 10 Juli lalu. Ya, keberhasilan anak Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ini tidak lepas dari usaha mereka yang berlatih setiap hari. Seperti apa? Berikut liputannya. Baru-baru ini, sekelompok anak yang tergabung dalam paduan suara The Resonance Children Choir atau TRCC membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Ya, mereka berhasil meraih juara pertama untuk kategori Children's and Youth Choir dalam ajang Claudio Monteverdi International Choral Festival and Competition yang berlangsung di Venesia, Italia pada 7 hingga 10 Juli 2016. Dipimpin oleh konduktor Devi Francisca, ke-43 anggota paduan suara ini membawakan 4 lagu. Salah satunya adalah lagu daerah Nangure Aceh Darussalam, Bungong Jempa. Saat tampil, paduan suara TRCC yang didirikan pada tahun 2007 ini tak hanya menyanyi, namun juga menampilkan koreografi yang dinamis serasi dengan lagu yang dibawakan. Greta, salah satu anggota paduan suara, merasa senang dan bangga dapat bergabung selama 4 tahun ke dalam The Resonance Children Choir untuk mengharumkan nama Indonesia. Rasanya tuh kayak senang, bahagia gitu bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri, terus bisa menang. Persiapan itu jadi kita latihannya itu kalau lagi libur panjang sekolah, latihannya itu setiap hari. Jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi jam 8 itu kita latihan fisik. Jadi kita jogging dulu. Habis itu saya jogging kira-kira 1,5 jam. Terus akhirnya kita mulai latihan. Sebelum tampil dalam kompetisi di Venice, 43 anak The Resonance Children Choir rutin melakukan beberapa latihan. Tak hanya latihan bernyanyi, anak-anak juga dilatih fisik dengan berolahraga. Kita ada latihan fisik juga, jadi kayak kita seminggu sekali ada lari bareng. Jadi kita lari 10 menit cepat, habis itu lambat, habis itu lari cepat lagi, lari lambat. Itu sebenarnya tujuannya supaya kita staminanya kuat sih, karena kita kan ada nyanyi, ada pakai gaya. Tentu kalau nyanyi dengan gaya itu nggak semudah nyanyi doang gitu. Jadi kita mau menambah stamina mereka. Lydia Agustin, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, di balik keberhasilan para anggota The Resonance Children's Choir meraih juara dalam ajang kompetisi paduan suara tingkat internasional di Venesia, Italia, terdapat peran serta dan kerja keras para pelatih. Salah satunya adalah Fiona. Ya, wanita muda berusia 22 tahun ini dengan sabar dan penuh cinta kasih melatih anak-anak selama 2 hingga 5 jam sehari. Keberhasilan The Resonance Children's Choir memenangkan kompetisi di kancah dunia tak lepas dari peran para pelatih. Salah satunya adalah Fiona. Sejak berumur 15 tahun, Fiona sudah bergabung dalam tim paduan suara Batavia Madrigal Singers. Wanita 22 tahun ini dengan sabar dan penuh ketekunan melatih The Resonance Children Choir selama 2 hingga 5 jam sehari untuk mempersiapkan anak-anak dalam satu kompetisi. Ia percaya dengan ketulusannya melatih yang diimbangi dengan kedisiplinan, maka akan mampu membuahkan prestasi gemilang dalam dunia tarik suara. Kebahagiaan terbesar bagi Fiona adalah ketika melihat anak-anak senang dan nyaman mengikuti kompetisi. Menjadi juara atau tidak, baginya adalah bonus dari hasil kerja keras anak-anak selama ini.
menurut saya dengan melihat anak-anak bisa tampil di atas panggung dengan super senang, super all out, super menikmati musik yang mereka tampilkan, itu merupakan suatu kebanggaan sendiri buat saya gitu, karena ya kerja keras saya dan kedua teman saya, Devi Francisca dan Luciana Undun, itu membuahkan hasil gitu. Di mata para anggota The Resonance Children Choir, Fiona dan para pelatih lainnya adalah sosok yang baik hati dan disiplin. Mereka senang bisa belajar dan berlatih bersama para pelatih yang pernah mengikuti berbagai kompetisi, baik nasional maupun internasional. Baik-baik dan dia kayak udah bikin kita kayak family dan mereka tuh bikin kita maju. Guru-guru pengajar di sini tuh baik, ramah, cantik, berbakat, pintar-pintar. Lydia Agustin, Rizky Arifanto, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, menjadi penulis resensi buku bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dibutuhkan ketelitian dan pengetahuan yang mumpuni dalam menyusun resensi. Namun resensor muda yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Iya, karena kepiawaiannya menulis resensi, Ridwan yang merupakan pemuda binaan dari Perpustakaan RPtra Cibesut ini meraih penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Inilah sosok Muhammad Ridwan, seorang resensor muda binaan Perpustakaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Cibesut yang piawai menulis resensi buku. Pelajar asal Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur ini sangat gemar membaca dan menulis resensi buku. Kegemarannya tersebut berbuah manis dengan diraihnya juara lomba resensi buku yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI. Ia pun juga mendapatkan penghargaan Anugerah Tunas Muda Pemimpin Indonesia yang diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada 23 Juli 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aku otodidak, tidak ada yang ngajarin aku. Cuman aku kan belajar kenal tulis menulis, kenal lomba pidato. Aku tuh bisa bicara lantang, bisa tertuntut itu awalnya dari lomba pidato. Itu di sekolahku ya, itu mulai tertata gitu. Aku tuh kalau bicara tuh memang agak gagap gitu kan, karena aku dari kecil memang tidak suka begitu. Mungkin karena tiap hari dilatih dan buatan pidato itu kan jelas ya, dan kata perkataan harus jelas. Nah, situ aku mulai belajar dan mulai banyak ketemu sama orang-orang besar gitu kan di organisasi ini, dan terbiasa dengan pengucapan kata-kata yang baik. Nah, sehingga pas penulisan itu pun baik juga gitu kan. Sejak kecil, pelajar 17 tahun ini menggemari dunia pustaka. Meskipun sempat putus sekolah karena kurang biaya, namun tidak memutuskan semangatnya untuk terus belajar. Ia pun kemudian dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya dengan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Dan saat ini ia masih mengenyam pendidikan di kelas 9 SMP 243 Jakarta Timur. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar kita gitu loh, RPtra. Adanya RPtra, nah kita menyuarakan bahwa Bapak Ahok gitu kan, jadi kita taman bermain, akhirnya dibuatlah konsep RPtra, ruang publik terpadu ramah anak. Dan RPtra ini juga yang membantu saya dalam pembuatan TMPI ini gitu kan, karena aku nge-print kan di RPtra gitu kan, aku baca-baca buku di perusahaan RPtra. Sehari-hari, anak kelima dari 9 bersaudara ini juga aktif di RPtra Cibesut, sebuah ruang publik terpadu ramah anak yang di dalamnya terdapat perpustakaan. Di sini ia membantu pengelolaan perpustakaan RPtra Cibesut yang memiliki koleksi buku yang cukup banyak dan beragam. Aku pengen semua teman-temanku yang di sekolah pelosok dapat bisa bersekolah, dapat mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan fasilitas yang lengkap ya, dan di situ semua gitu kan. Nah, yang pencapaian terbesar yang udah aku dapat ya, artinya adanya RPtra ini satu pencapaian terbesar buat aku. Yang kedua, teman-teman pada sekolah. Aprisani Angelin, Ahmad Effendi, Punadi, DAI TV. Ya, pemirsa, satu lagi karya inovatif dari anak muda Indonesia yang didedikasikan untuk kelestarian lingkungan. Kali ini datang dari 4 orang pemuda Diploma 4 Manajemen Industri Institut Pertanian Bogor yang menciptakan mesin pengangkut sampah otomatis yang diberi nama mesin Jakarta Anti Galau. Ya, uniknya keempat mahasiswa yang juga warga Bogor ini justru menciptakan alat untuk mengurai masalah sampah di Jakarta. 4 mahasiswa jurusan Manajemen Industri Institut Pertanian Bogor berhasil membuat mesin penyaring sekaligus pengangkut sampah otomatis yang dinamakan mesin Jakarta Anti Galau atau Jagau. Prototipe mesin Jagau dibuat untuk mengatasi permasalahan sampah di aliran Sungai Jakarta dengan lebih mudah dan cepat.
Uniknya, mesin yang bisa digunakan untuk mengurai sampah di aliran Sungai Jakarta justru dibuat oleh warga Bogor. Bisa jadi alat ini merupakan solusi dari warga Bogor untuk menangani permasalahan sampah di aliran Sungai Jakarta. Dan di sini kami berasal dari Bogor, kenapa sih harus membuat alat untuk Jakarta? Ini bentuk kontribusi kami sebagai mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam penanganan sampah di DKI. Karena kenapa dari Bogor? Karena ya salah satu sering disebutkan sampah dan banjir itu berasal dari Bogor, sehingga kami ingin merubah mindset tersebut sehingga tidak ada lagi terjadinya banjir di Jakarta yang disebutkan dari Bogor. Mesin Jagau terdiri dari beberapa komponen, yaitu bak yang diibaratkan sebagai aliran sungai, kincir, conveyor belt, serta corong silinder. Dengan menggunakan bantuan aliran listrik, kincir akan berputar dan langsung menyaring sampah yang mengambang di bak, yang diibaratkan sebagai aliran sungai. Setelah itu, sampah yang terjaring dalam kincir akan terjatuh tepat di atas conveyor belt dan langsung masuk ke tempat pembuangan. Untuk pengangkutannya itu kapasitasnya 300 sampai 500 kg. Untuk lebar sungai itu 10 meter. Untuk kedepannya saat implementasi kami mengharapkan agar alat ini sudah berjalan otomatis, di mana terdiri dari sistem timer itu sendiri, kemudian kami lengkapi juga dengan sistem beban, sensor beban. Selain itu ada sensor untuk mendeteksi tinggi permukaan air. Jadi ketika mesin terjadi air pasang, mesin ini akan naik secara otomatis yang digerakkan oleh hidrolik. Ketika air surut maka mesin ini juga akan turun, seperti itu. Harapannya ke depan tentunya alat ini bukan hanya untuk ajang PIMNAS saja, bukan untuk dilombakan saja, tetapi harapan kami yaitu dukungan dari Pemprov DKI Jakarta agar alat ini dapat direalisasikan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, para inovator muda ini ingin prototipe mesin Jagau dapat direalisasikan tak hanya untuk sungai di Jakarta, namun juga dapat menginspirasi kota-kota lainnya di Indonesia untuk menggunakan inovasi teknologi dalam upaya pelestarian lingkungan. Ode Rizky, Javier Almadina, DAI-TV. Iya, prototipe mesin pengangkut sampah otomatis yang dinamakan mesin Jakarta Anti Galau ini siap berkompetisi di tingkat nasional. Ya, mesin Jagau ini akan bersaing dengan karya-karya inovatif lainnya dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2016 yang akan digelar di Bogor 8 hingga 11 Agustus 2016 mendatang. Mesin pengangkut sampah otomatis karya mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang diberi nama mesin Jakarta Anti Galau tahun ini siap bersaing di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ke-29 di Bogor, Jawa Barat. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ini merupakan ajang yang diperuntukkan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan hasil karya kreatif dan inovatif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Nah, persiapan apa saja ya yang telah dilakukan tim Jagau jelang PIMNAS 2016 yang akan digelar pada 8 Agustus mendatang? Nah, Mas Yoga, apa sih persiapan yang dilakukan oleh tim Jagau untuk mengikuti Pekan Inovasi Mahasiswa Nasional tahun ini, Mas? Tim Jagau sejauh ini sudah maksimal karena pada penilaian PIMNAS itu selain model alat yang kita bawa, kita juga mempersiapkan presentasi yang bagus, kemudian poster yang bagus, artikel ilmiah yang bagus, dan sejauh ini kita juga dikarantina oleh IPB dan persiapannya sudah matang hingga saat ini. Tentunya tim Jagau ini berharap ingin menjadi mungkin salah satu pemenang dalam PIMNAS 2016. Tapi apa sih harapan yang lebih daripada itu, Mas, untuk mesin Jagau ini sendiri? Nah, pada PIMNAS ini tentunya kita akan mensosialisasikan tentang alat kita agar ke depan ada perhatian dari tentunya Pemprov DKI Jakarta tentang alat kita supaya setelah ini bukan hanya berhenti di PIMNAS saja, tapi ada keberlanjutan tentang alat Jagau ini. Seperti mungkin kita ke depannya ingin mematenkan alat, kemudian kita juga ingin aplikasikan alat tersebut di lapangan. Oke, terima kasih Mas Yoga atas waktunya hari ini. Semoga Jagau bisa menjadi juara di PIMNAS 2016 ya, Mas ya. Amin. Oke. Ya, pemirsa, dari sekian banyak inovasi teknologi, Jagau atau Jakarta Anti Galau merupakan salah satu alat yang bisa menjadi solusi bagi masalah sampah di kota-kota besar seperti Jakarta. Semoga dengan bermunculannya inovasi teknologi seperti ini, kita bisa menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakan dan juga menjadikan lingkungan tetap lestari. Dari Bogor, Jawa Barat, Ode Rizky, Javier Almadina, DAI-TV. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Sukses ya. Ya, siap.
Ya pemirsa dan juga Dika, ini kalau kita dengar nama salak condet ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tapi kemudian sayangnya adalah sekarang justru salak khas condet ini semakin langka justru di tanah condet sendiri. Betul. Nah, ini karenanya hadir sebuah yayasan yang untuk bagaimana ya, untuk berkontribusi dan membangkitkan lagi potensi-potensi lokal yang ada di Condet. Dan kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet. Ini kalau kita berbicara tentang budaya, Dika, ini Indonesia ini kaya sekali. Bayangkan di Indonesia ada 1.340 suku bangsa dengan 17.500 lebih pulau di Indonesia dan ada 734 bahasa daerah. Nah, salah satunya hari ini kita akan bahas itu Betawi, khususnya di Condet. Ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena memang Condet ini adalah cagar budaya sekaligus cagar buah-buahan yang memang sudah lama. Sejak zamannya Ali Sadikin memimpin, ini sudah keluar SK Gubernur di tahun 74 bahwasanya memang Condet dijadikan cagar budaya dan juga cagar buah-buahan. Nah, ini permasalahannya mungkin edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat plus juga kepedulian masyarakat memang sangat kurang. Bahkan mungkin kita cuma mengenal Condet itu ya penghasil salak gitu ya. Betul. Tapi ironisnya bahkan pohon-pohon salak di Condet pun sekarang sudah makin minim dan langka ya kan? Betul sekali. Nah, untuk membahas bagaimana kemudian eksistensi ya dari Condet Betawi ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Iwan Setiawan selaku Ketua Yayasan Cagar Budaya Condet Betawi. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan tayangan berikut. Kawasan Condet merupakan pusat budaya Betawi, bahkan menjadi tempat asal mula sejarah Betawi, mengingat banyak aset-aset budaya Betawi seperti rumah Betawi. Selain itu, sejak tahun 1974, grup kesenian Betawi juga berkembang pesat di kawasan ini, seperti Sanggar Tarian Betawi dan Sanggar Musik. Condet sempat dijadikan pusat cagar budaya Betawi oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Namun pada tahun 2004, cagar budaya Betawi dipindahkan ke Situ Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dulunya, Condet menjadi sentral buah duku dan salak yang dikenal dengan duku Condet dan salak Condet. Hal tersebut dikarenakan dahulu kawasan ini penuh hamparan pohon salak dan duku. Kini menjelajahi kawasan Condet sudah jauh berubah, karena sudah tidak ada lagi hamparan pohon duku dan tanaman salak Condet yang terkenal enak dan manis. Sekarang kawasan Condet penuh dengan bangunan pertokoan, perumahan, dan pemukiman penduduk. Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali. Sampai detik ini pun tadi saya sudah berbincang dengan beliau. Ini ternyata belum ketemu juga nih nama Condet itu aslinya dari mana. Ada kemudian mengatakan karena ada orang sakti dulu ada condetnya, ya ada bekas luka seperti itu di muka. Ya. Ada kemudian yang memang berkeliaran di daerah Balikambang, Batu Ampar dan sekitarnya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ada kemunculan dari Pangeran Geger atau Kitua ya, yang dulu sangat terkenal. Tapi apapun itu, Condet adalah tetap menjadi cagar budaya di Jakarta ya. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Bang Iwan. Halo Bang Iwan, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Selamat datang di Halo Indonesia, Bang Iwan. Oke, tadi kita lihat ternyata Condet ini menyimpan banyak sekali cagar budaya ya, cagar sejarah juga sebenarnya. Iya. Nah, kemudian bisa diceritakan nggak, Bang Iwan ini kan asli Condet. Iya. Bagaimana kemudian kondisi Condet yang dulu? Kalau dulu ya, saya paling bahagia. Mau apa aja enak, mandi di kali, airnya jernih. Mau makan buah apa aja, ada mainan apa aja buat dari batang salak, kedebong pisang tuh bisa. Tapi kalau sekarang ini saya kasihan sekali gitu generasi saya nanti yang akan datang. Nah, kalau tadi menyinggung masalah dari bahasa Condet itu, kalau dari kita nih dari orang asli Condet dulu disebut Ciodet itu, Ci itu kan manis, Odet itu nama buah, nama pohon, seperti pohon gandaria, dia buahnya manis gitu, makanya dipanggil Ciodet. Tapi kalau memang ada yang terjemahannya lain, yaitu masing-masing dah. Cuman yang saya tahu saya itu Ciodet itu dari kata buah pohon yang manis seperti pohon gandaria gitu. Oke, ini istilahnya kalau dilihat dari etimologisnya ya, secara nama juga memang ada unsur-unsur bahwa ini memang lahan dan surganya untuk tanaman buah tumbuh. Sebenarnya buah lokal apa sih yang memang jadi andalan bagi wilayah Condet sendiri? Kalau Condet tuh banyak ya buahnya di situ. Ya yang kita kenal ya salak Condet, duku Condet, melinjo. Di situ ada buah lobi-lobi, buah gandaria, terus banyak ya di situ. Tapi sekarang ini yang santer kita di Condet ini pohon salak menduku.
Bagaimana kemudian Condet yang dulu dengan keberadaan buah-buahan itu, apakah memang masih sama lahannya sebesar yang dulu atau sekarang sudah tergerus oleh pembangunan? Kalau dulu sampai 150 hektar ada. Sekarang? Sekarang tinggal jemuran orang mulu. Paling 15 hektaran Ini ada, sangat itu sporadis. Bayangkan saja, tadi kan juga variannya sebenarnya banyak sampai melinjo, dari lobi-lobi. Sekarang bahkan hanya tersisa 2 yang jadi andalan ya. Iya. Pohon melinjonya masih ada. Oke. Ada juga masih ya berapa pohon lah. Nah, kami ini sangat dirugikan ya masyarakat Condet dengan SK tahun 74 tentang cagar budaya, tahun 75 tentang cagar buah-buahan. Kami masyarakat Condet sangat dirugikan, makanya kami bentuklah yayasan ini untuk lebih aktif lagi menuntut Pemda DKI supaya perhatian lebih intensif lagi. Gini, soalnya di maskot dari DKI ini kan salak pondok sama elang. Nah, salak Betawi, Condet sama elang kan, salaknya ini jangan sampai punah. Ini kan memang ada perjuangan dari Pemda DKI bebasin kurang lebih 3 hektar. Itu juga berkat dari tuntutan dari saudara-saudara kita di Condet supaya pas saat peresmian di Setu Babakan tahun 2005 itu ada SK pemindahan cagar budaya Betawi dari Condet ke Setu Babakan. Setu Babakan ini nggak ada sejarahnya, tapi Condet ini sejarahnya banyak. Di situ ada Ki Geger, kuburan tua, itu udah 7.000 tahun yang lalu. Itu perlu diselidikin. Terus buah-buahan, terus dari 7 bangunan yang dilestarikan, itu diantaranya 2 bangunan di Condet yang tadi ditayangin tadi. Jadi sebenarnya punya nilai historis yang sangat panjang memang sebenarnya perlu dilestarikan. Masalahnya kenapa bisa sampai pindah cagar budayanya, dan mungkin masyarakat apakah memang benar-benar kurang paham tentang ini. Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bang ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Kita udah gemar. Ya, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Tadi kalau sebelum break ya, kita sangat luar biasa sekali berbincang dengan Bang Iwan bahwasanya beliau ini gregat. Kenapa kemudian SK Gubernur Ali Sadikin tahun 74 yang sudah menyatakan bahwasanya ini cagar budaya, 75 cagar buah-buahan, kenapa sekarang kemudian berkurang dan akhirnya pindah ke Setu Babakan? Apa yang kemudian memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian memindahkan cagar budaya ini dari Condet ke Setu Babakan? Kita tanyakan langsung ke beliau ya. Bang Iwan, tadi kan mau greget nih, gemes mau jawab. Apa yang kemudian membuat pemerintah memindahkan cagar budaya dari Condet ke Setu Babakan? Yaitu adalah menutupi dari ketidaksuksesan Pemda DKI urusan Condet. Jadi nutupin nih, makanya dipindahin ke Setu Babakan. Dan itu nggak ngajak-ngajak kita. Mestinya kan tanya-tanya dong tokoh masyarakat kita. Ini mau dipindahin. Artinya cagar budaya dipindahin itu, orangnya juga dipindahin dong. Jangan, ya kan budaya kan tingkah laku kita, perbuatan apa sehari-hari kita, kayak maulid, kayak orang nuju bulanan, itu kan tradisi kita. Kalau mau pindahin semuanya, jangan SK-nya aja. Nah di situ yang kami sangat kecewa dengan Pemda DKI. Jadi sekarang nih sampai ratusan miliar dia buat di Setu Babakan. Itu menutupi ketidaksanggupan dia ngurusin Condet. Nah ini apakah sebenarnya tidak ada protes juga dari masyarakat yang memang paham betul tentang historikalnya Condet, lalu memang Condet ini punya potensi yang besar. Saat itu apakah tidak mencoba bersuara? Ya memang kelemahan kami ya, tidak mengawal itu SK tahun 7475. Memang pada tahun 85 kita dikumpulin nih orang-orang tua kita dulu. Masih ada lahan 15 hektar ngeblok nih. Pun salak, pun duku dan sejenisnya lainnya. Tapi ditawarkan Pemda DKI nggak ada duit. Akhirnya keluar SK tahun 86. Status quo, nggak boleh bangun sama sekali. Nggak lama, 5 bulan kemudian terbit lagi tuh SK itu dicabut. Akhirnya ya jadi berantakan seperti ini. Mestinya kan kalau memang ada SK lain tahun 75 ini, SK cagar buah-buahan ini dicabut atau gimana gitu loh. Nah sekarang kan hancur nih. Sekarang makanya saya bentuk yayasan. Alhamdulillah dengan tuntutan kita, memang haknya orang Condet, kami menuntut Pemda DKI supaya lebih intensif lagi, supaya greget lagi masalah salak dan duku ini. Jadi supaya greget lagi dan supaya membangkitkan lagi kami yayasannya jadi mitra DKI, Pemda DKI. Nah sekarang terbitlah SK 646 tahun 2016 ini bulan Maret. Nah yayasan kita juga mendekati itu terbentuknya. Nah, jadi ini kita mau bahas nih. Kita mau ngajak pemirsa juga melihat bagaimana sebenarnya kontribusi dan apa saja sih yang dilakukan oleh yayasan di Condet ini dalam tayangan berikut ini.
Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet dibentuk untuk mengawal SK Gubernur nomor 646 tahun 2016 yang mengatur percepatan cagar budaya dan buah-buahan asli Condet. Maret 2016 lalu, yayasan ini resmi didirikan. Pembentukan yayasan ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan wilayah Condet yang selama ini terabaikan. Berkantor di Aula Masjid As-Solihin, yayasan ini mengajak generasi muda untuk peduli terhadap kebudayaan Betawi yang ada di Condet, seperti pohon salak dan duku yang menjadi maskot kota Jakarta. Selain itu terdapat satu kebun percontohan yang berada di Jalan Pucung nomor 6, Balai Kambang. Selain mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada, yayasan ini juga telah berhasil membuat pagelaran budaya Condet pekan lalu. Besar harapan warga Jakarta terkhusus wilayah Condet dan sekitarnya bangga dengan warisan budaya yang dimiliki. Oke, jadi memang keberadaannya mengawal SK Gubernur dan memang bergerak sendiri. Bahkan tadi ada pagelaran Festival Condet ya. Iya. Itu apa Bang yang ditampilkan saat itu? Festival Condet ini kita buat supaya juga Betawi-Betawi di Jakarta yang lain atau Jabodetabek ikut serta andil di sekarang-karang ini. Dan memang udah hak kita, orang Betawi ini harus tampil, jangan takut-takut mau bikin acara apa semuanya. Nah, tujuan kami di bawah, di halayak ramai pada semua yang tahu tentang Condet, masih ada pohon salak dan kebudayaan di Condet ini. Oke, berarti intinya adalah ingin menunjukkan eksistensi bahwa warga Betawi Condet ini masih ada dan cagar budaya, masih sejarah dan buah-buahan itu masih ada juga. Di Condet. Betul seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika tahun ini sudah mulai aktif kembali nih warga Condet, warga Betawi Condet dengan diadakannya Festival Condet 2016. Nah, menjadi pertanyaan adalah siapa yang kemudian memprakarsai terbentuknya Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet ini sendiri dan apa sih tujuan terbesarnya, Bang? Kalau prakarsanya dari saya ya, teman-teman di Condet memang dari awal kita kerjasama dengan Pemda DKI bahwa kita jadi mitra DKI ini. Tujuan kita ini ya itu supaya nih yang ada pohon masih ada ya, sporadis ya. Ya ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 600, yang ada pohon salaknya. Itu biar Pemda DKI beli. Biar diselamatin dan memperketat izin-izinnya gitu. Jadi supaya diselamatin ya, jangan sampai punah sama sekali gitu loh. Walaupun Pemda DKI sudah membebasin kurang lebih 3 hektar di sana. Tapi kemudian memang selama ini bagaimana sih Bang koordinasinya? Sampai dulu 74, 75 sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan buah-buahan, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kok semakin lahannya yang tergerus oleh pembangunan. Nah, bagaimana kemudian warga Betawi Condet ini berkomunikasi atau koordinasi dengan pemerintah setempat? Memang ya, itu kalau mengenai lahan yang sekarang udah tergerus gitu ya, itu semua kita nggak usah menyala-nyalakan ya. Memang ya salah aparat yang di bawahnya juga, salah kita juga. Ya kita ini orang tua kita dulu kan pengen sekolahin anak, pengen kuliahin anak atau kebutuhan sehari-hari. Kalau kita ngandelin panen salak atau duku, salak kan ya 2 tahun bisa 3 tahun. Kalau duku kan setahun sekali. Kalau kita ngandelin itu kita makan dari mana gitu loh. Ya orang tua kita ada yang bikin kontrakan buat anak-anak sekolah, ada yang dijual buat anak-anak kuliah ya. Seperti itu kenyataannya. Tapi kalau memang Pemda DKI waktu itu serius, dibebasin tuh. Jangan sampai punah ya yang kita tawarin 15 hektar itu dibebasin. Jangan bilang nggak ada duit. Nah ini akhirnya jadi seperti ini kan gitu. Baik, jadi memang tidak usah melihat masa lalu. Yang penting sekarang bagaimana dan kita mencoba mengolah itu lagi dan bangkitkannya lagi. Kita masih akan berbincang lebih lanjut tentang kontribusi yayasan di Condet ini ya. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita berbicara tentang Condet ini istimewa karena memang Condet ini menjadi bagian dalam atau hinterland di daerah Jakarta yang memang dianggap istimewa karena memang letak garis perkembangan historisnya sangat luar biasa. Dari Sungai Ciliwung yang memang dahulunya sebagai pelabuhan yang menghubungkan kawasan Sunda Kelapa dan beberapa wilayah lain di Jakarta. Ya, kita kembali lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini kalau kita berbicara tentang budaya kan berarti kita juga harus berbicara tentang regenerasi, Bang. Nah, apakah memang kemudian di Betawi Condet ini sudah ada regenerasi yang akan ke depan awal Betawi Condet karena kita tahu sekarang sudah banyak akulturasi budaya yang ada di Betawi Condet. Memang di Condet ini udah banyak pendatang ya, seperti Arab, suku-suku yang lain ya. Kita orang-orang Condet menerima dari teman saudara kita pendatang ini. Tapi dengan acara festival kemarin itu salah satu bukti kekuatan bahwa generasi kita pemuda ini
sangat cinta dengan condet, sangat budaya dengan condet itu ya. Saya berharap generasi yang sekarang ini ke depannya lebih kencang lagi gitu, lebih aktif lagi untuk memperhatikan condet. Caranya seperti apa? Ya caranya ya seperti banyak kan ya seni-senian di condet, ya diaktifin lagi tuh. Kan sekarang nih gubernur kan lebih kencang di Air Petra. Nah di situ kan ada panggung pentas seni. Nah itu diaktifin, dibikin lomba, latihannya di situ gitu loh. Nah, terus mengenai perguruan silat kan di condet banyak. Saya sangat miris banget, sangat kasihan sekali di situ ada 16 perguruan silat di Condet. Itu nggak tersentuh sama sekali perhatian dari yang terkait lah, dari IPSI lah, dari Pemda DKI lah. Itu kan guru-guru silat kita itu ekonominya kan rendah, Pak. Jadi kayak kalau ngajar silat nih, misalnya anak-anak pada kumpul ya yang murid-muridnya, gurunya lagi ngojek. Kalau ngojeknya dekat, kalau ngojeknya jauh nggak jadi latihan. Ini sebenarnya sangat miris ya, Bang ya. Ini potensi yang ya memang terabaikan, akhirnya nggak bisa bangkit dan nggak bisa punya gigi istilahnya. Iya, makanya gitu ya. kita nih yayasan kita mohon kepada Pemda DKI supaya digaji, kayak PPSU ya digaji. Jadi guru itu udah itu aja ngurusin itu. Jadi gitu. memang pemberdayaan budayanya saja ya. Nah ini kalau selain tadi kan ada silat, apakah memang sama dengan kebudayaan Betawi lainnya di daerah wilayah yang lain yang memang berkembang, atau memang ada budaya khas dari Condet yang sampai saat ini masih terjaga? Kalau silat tuh, kalau saya ya dulu saya pernah berguru belajar silat di Cirebon, di Banten. Pas saya ditanya tinggal di mana, di Condet, suruh pulang lagi. Kenapa? Mereka ini bergurunya di Condet. Oke, jadi bisa dibilang Condet sebenarnya lahan perkembangan silat yang luar biasa ya. Itu makanya kayak kuliner ya, emping ya, emping Condet. Nah, pengrajin emping di Condet itu cuma sambilan kalau ada yang pesan baru. Tapi kalau diperhatiin sama pemerintah yang terkait, disuruh kayak digaji gitu di pasaran, nanti Pemda yang ngatur, itu sangat mendukung. Nah ini tugas yayasan. Oke, ini masih dalam aura HUT DKI Jakarta ke-489 dan juga baru saja Festival Condet. Apa harapan Bang Iwan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya saya berharap sekali supaya yuk sama-sama ya, kita nggak usah lihat masa lalu. Nih Condet harus dipertahankan, salak dan dukunya. Dan saya pengen kesenian, kulinernya, generasi muda yang ada di Condet jangan dicap di daerah Condet nih daerah-daerah narkoba atau gimana. Yuk sama-sama. Kasihan nih generasi muda kita kalau sampai nanti anak cucu kita dulu di sini bekas, di sini ada bekas Betawi, di bekas daerah salak dan duku. Baik, semoga tahun ini menjadi tahun penentu dan makin ke depan makin banyak, dan semangat untuk teman-teman di yayasan ya Bang. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, kembali bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Kamis 4 Agustus 2016, anak-anak dari Amitabha Care Center atau ACC mengadakan kunjungan ke Yayasan Buddha Suci Indonesia Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Ya, kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara yang dilakukan oleh ACC selama berada di Indonesia. Ya, ACC merupakan sebuah yayasan di bawah naungan Master Hui Lee yang berlandaskan cinta kasih dan diperuntukkan bagi anak-anak Afrika yang kurang beruntung. ACC pun tak hanya menampung, namun juga memberikan pengetahuan, budaya, serta pelatihan keterampilan. Rona antusias pun terlihat dari wajah anak-anak sewaktu memasuki Aula Chingse. Berlokasi di Galeri Daai, acara pun diawali dengan pemberian kata sambutan dari perwakilan kedua belah pihak. Selanjutnya, relawan Seci pun memperkenalkan Seci lebih dalam melalui video kilas balik Seci Internasional. Selanjutnya, anak-anak asal Afrika ini pun diajak berkeliling mengenal badan misi yang ada di Seci, mulai dari misi pendidikan di Seci School, sumbangsi relawan yang tergambar dalam Aula Jingsi, serta misi humanis Seci dalam Daai TV. Suasana hangat bagaikan sebuah keluarga besar yang berkumpul pun semakin tercipta sewaktu anak-anak ACC menyanyikan sebuah lagu untuk para relawan Seci. Tujuan acara ini adalah agar anak Afrika bisa mendapatkan inspirasi dan membawa semangat ini untuk disebarkan di kampung halamannya. Bisa pengetahuannya lebih luas, terus lebih mengerti bahwa bukan di negara, di tempat dia itu aja ada sekolah yang cinta kasih, tapi di sekolah di Indonesia ada satu sekolah yang besar sekali yang penuh cinta kasih mengajar murid-murid gitu. 我感觉很开心，能够看到这样子的
学校，还有这两只的屋子，在学校之前没有那样子，这是我第一次看到的。我学到了说，别的国家是怎么发展的。现在我要用功读书，长大后有能力要改善自己的。Ya, pemirsa, beralih ke informasi lain, tidak dapat dipungkiri keberadaan rumah sakit juga memberi kontribusi cukup besar bagi kerusakan lingkungan. Untuk itu tentunya diperlukan suatu konsep ramah lingkungan dalam pengelolaan sebuah rumah sakit. Ya, hal ini terungkap dalam sebuah konferensi mengenai rumah sakit di Asia yang mengampanyekan kesehatan klinis ramah lingkungan yang terkait dengan dampak isu perubahan iklim. Konferensi ini berlangsung pada 3 Agustus hingga 5 Agustus di Yogyakarta. Pelayanan perawatan kesehatan dengan teknologi modern yang digunakan oleh rumah sakit selama 24 jam berdampak pada tingginya pemanfaatan energi serta besarnya limbah yang dihasilkan. Untuk membahas masalah tersebut, Health Promotion Hospital (HPH) bekerjasama dengan Global Green and Healthy Hospital (GGHH) mengadakan konferensi nasional bertema Asian Hospital Working Towards a Climate Change Resilient Healthcare Strengthening Green Clinical Health Promotion to be Greener, Healthier, and Safety Hospital yang bertempat di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta pada 3 Agustus hingga 5 Agustus kemarin. Konferensi internasional ini diikuti oleh 9 negara seperti Tiongkok, Taiwan, Indonesia, India, Nepal, Singapura, Korea Selatan, dan Filipina. Ya, goalnya sebetulnya kita untuk yang pertama better understanding ya bagi para hospital manager dan juga health professional dan juga para investor kesehatan, bagaimana melihat bahwa kesehatan itu bukan hanya sekedar terutama rumah sakit bukannya fasilitas untuk mendapatkan uang, tapi juga bisa membuat satu pelayanan yang lebih mendekati kepada kepuasan stakeholder internal eksternal dan juga bisa memanfaatkan lingkungan sebagai fasilitas untuk bagaimana dia bisa mengembangkan rumah sakit yang aman ya. Jadi healthy people for healthy people, healthy hospital dan healthy planet. Pada seminar ini, Yayasan Buddha Seci Taiwan yang juga anggota dari GGHH dan HPH turut hadir dan menyampaikan materi mengenai langkah nyata Seci di Taiwan dalam mempromosikan kesehatan di rumah sakit dan pelestarian lingkungan, baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan sekitar. In the hospital, we use a lot of natural resources and produce quite a bit of waste, dangerous waste. So we have to be very careful in utilizing all these natural resources like water, electricity, gas, and so forth. So in our hospital, we show them how we do to reduce our energy use, to reduce our waste and reduce greenhouse gases generated. Selain memperkenalkan berbagai upaya pelestarian lingkungan, Yayasan Buddha Seci juga ikut turut andil dengan menyediakan makanan vegetarian yang juga membuka stand yang memamerkan berbagai barang-barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan kembali. Anda kan dari Buddha Seci, tolong dong kami juga misalnya Anda punya tadi kepandian begitu sampai dari daur ulangnya bisa menjadi kain, kami mau tuh belajar. Ya, saya kira betul itu daur ulang yang efektif ya. Saya bilang daur ulang bagus, tapi kadang-kadang tidak terlalu banyak yang bisa kepakai. Misalnya apa ya, bekas apa itu pembungkus jadi tas kan lama-lama juga terlalu banyak. Tapi kan kalau itu kain kan bisa diulang lagi dipakai baju dan macam. Jadi bagus itu sebenarnya, topi, baju. Tin Sensame, The ITV. Iya, pemirsa, olahraga arung jeram atau rafting mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang gemar berpetualang. Ya, seperti di Sungai Citati, Sukabumi, Jawa Barat yang menawarkan keaslian sekaligus alam yang menantang bagi para wisatawan. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta olahraga rafting atau arung jeram, mungkin Sungai Citati bisa menjadi rekomendasi yang tepat bagi Anda. Sungai yang berada di kawasan Sukabumi, Jawa Barat ini dapat dikatakan masih asri, bersih, dengan kondisi bebatuan yang sudah tertata rapi. Sungai ini pun dinilai cocok bagi pemula sekaligus menantang bagi mereka yang menginginkan petualangan ekstrim. Sebagai arena olahraga arung jeram, sungai ini memiliki grade dari 1 hingga 4, mulai dari jarak 9 km, 12 km, hingga 40 km. Sebelum memulai aktivitas ekstrim ini, Anda harus mempersiapkan beberapa hal, mulai dari perahu, dayung, dan peralatan keselamatan lainnya.
kalau untuk persiapannya sendiri untuk rafting ini seperti apa sih Pak? Ya paling pertama kita ada 4 penyakit yang kita tidak boleh untuk ikut rafting, seperti asma, epilepsi, jantung, sama patah tulang. Patah tulang, jadi penyakit-penyakit yang harus dihindari. Kita nggak rekomen. Jadi juga ya berbadan sehat si pesertanya lah minimal gitu kan. Jadi biar apa ya nggak kaget atau nggak apa ya, karena ini olahraga di air jadi perlu tenaga juga. Perlu yang kuat-kuat gitu ya Pak ya. Nah kalau selain fisik sendiri apa sih Pak yang harus diperhatikan? Kalau selain fisik ya mungkin usia juga. Usia ya, memang batas usia yang diperbolehkan rafting nih dari berapa sampai berapa? Jadi tergantung kondisi rutenya. Bagi anak-anak yang diperbolehkan mengikuti rafting ialah mereka yang sudah berusia 7 tahun. Selain itu, kondisi cuaca juga menentukan apakah olahraga ini dapat dikategorikan aman untuk terus dilakukan atau tidak sama sekali. Jika kondisi cuaca buruk, maka harus bersabar untuk menunggu hingga cuaca lebih terang. Keadaan debit air pun harus diperhatikan. Nah, kalau untuk peralatannya sendiri nih Pak, yang dibutuhkan untuk rafting apa aja nih? Itu ada pertama pelampung, life jacket, terus gayung, sama helm, sama mungkin kayak sengat rafting kayak gini lah ya. Iya. Itu aja sih, nggak terlalu ini lah. Nggak terlalu ribet banget lah ya Pak, yang penting ada perahu nih. Oke, nah kalau untuk prosedur saat ingin olahraga rafting ini seperti apa nih Pak? Ya kalau prosedur sih nggak terlalu ini Mbak ya, nggak terlalu rumit kan. Memang mau rafting kita atau mau di riam-riam sendiri itu prosedurnya nggak terlalu rumit. Yang tadi saya bilang mungkinnya penyakit-penyakit aja nggak. Untuk menikmati wisata arum jeram di Sungai Citatih ini, pengunjung bisa memilih beberapa paket dengan harga mulai dari Rp200 hingga Rp300.000, tergantung waktu tempuh dan fasilitas yang digunakan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, seperti biasa pemirsa, di akhir pekan kami punya rekomendasi film untuk Anda. Kali ini adalah sebuah film bertemakan perjuangan rakyat Indonesia di tahun 45 dengan judul Laskar di Tapal Batas. Iya, film ini bercerita tentang perjuangan tokoh bernama Tijan bersama sahabatnya yang gigih melawan tentara Nika Belanda. Seperti apa kisahnya? Berikut cuplikannya. Mereka itu serakah, Jan. Film Laskar di Tapal Batas mengangkat kisah nyata perjuangan rakyat Bogor melalui tokoh karismatik bernama Tijan bersama 3 orang sahabatnya yang tergabung dalam Laskar Rakyat yang dibentuk untuk melawan tentara Nika Belanda pada masa agresi militer 2 Belanda atas Indonesia. Berkisah pada euforia kemerdekaan tahun 1945, membuat rakyat Bogor marah ketika Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Banyak rakyat Bogor yang sukarela menjadi pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan negeri ini dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang akhirnya disebut Laskar Rakyat atau sipil bersenjata. Kisah ini dipadu pula dengan kehidupan zaman sekarang, di mana ada pemuda bernama Akbar, yaitu yang diperankan Arvin Rian, yang juga mempunyai sifat yang sama dengan Tijan, setia kawan, pemberani, dan jago bela diri. Namun sayang, dia suka berkelahi. Suatu hari, Akbar bertemu dengan nonon tua, yaitu Yatis Rahman yang banyak memberinya nasihat. Akbar sadar dan ingin menjadi orang yang berguna untuk bangsa seperti almarhum Tijan. Ya pemirsa, berikut ini kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia.
Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Asti Adika. Dan saya Raden Marlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu